kehadirannya pada perkuliahan kita kali ini. Dan mari senantiasa kita memanjatkan rasa syukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmatnya sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan sesuai yang telah kita jadwalkan. Teman-teman, pada pertemuan kita kali ini pertemuan yang kedua. Setelah kita di pertemuan yang pertama ini kita melakukan kontrak perkuliahan. Ini perlu kita ingatkan lagi bahwa konteksnya di dalam kontrak perkuliahan di pertemuan kemarin ini 10% adalah kehadiran dari teman-teman semua, kemudian 20% ini adalah tugas-tugas yang kami sampaikan, kemudian 30% ini adalah mid semester, dan yang 40% adalah ujian semester yang nanti di akhir perkuliahan kita. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan bahwa kita akan membahas di mata kuliah pengantar manajemen, dan untuk perkuliahan pada hari ini kita akan membahas tentang definisi dari apa itu manajemen. Teman-teman, perlu kita ingatkan lagi bahwa materi-materi yang akan kita bahas sampai dengan pertemuan di akhir nanti, ini minggu pertama adalah pendahuluan atau evolusi teori manajemen, kemudian pengaruh lingkungan terhadap manajemen, perencanaan strategi, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, pembagian kerja dan struktur organisasi, koordinasi dan rentang manajemen, kemudian pendelegasian wewenang, sentralisasi dan desentralisasi, motivasi, kepemimpinan, dinamika konflik dan organisasi, peran dan pengendalian manajemen, serta sistem informasi manajemen. Itu yang nanti akan kita bahas sampai di pertemuan akhir nanti, kemudian nanti akan kita tutup dengan ujian akhir semester. Nah, teman-teman, sebagai masyarakat akademik, kita berada di perkuliahan tentu harus memiliki panduan. Nah, panduannya adalah referensi-referensi yang kita miliki, minimal ini adalah satu referensi. Masa sih kita perkuliahan tapi sama sekali tidak pernah memiliki atau tidak memiliki buku referensi atau buku mata kuliah yang sudah kita tempuh. Paling tidak nanti setelah teman-teman ini sudah lulus, ini nanti di almari pajangan itu ada buku yang kita miliki. Jangan sampai nanti kita sudah menempuh perkuliahan sampai selesai, tapi justru di almari buku kita ini sama sekali tidak ada buku. Ini sangat-sangat ironis. Meskipun di konteks sekarang ini kita bisa memperoleh berbagai macam bahan materi melalui internet, namun referensi ini penting. Yang bisa teman-teman dapatkan ini antara lain buku miliknya Amrullah dan Riyad Hanafi, James Toner, Stephen Robin, kemudian Muhyi, Sujadi, Sondang, Sukamto, dan lain sebagainya. Banyak sekali referensi di pengantar manajemen yang dapat kita miliki. Minimal satu teman-teman ini memiliki referensi. Nah, teman-teman, mari kita masuk ke materi inti, yaitu tentang apa sih definisi dari manajemen. Saya yakin teman-teman ini sangat-sangat sering sekali mendengar kata-kata manajemen. Tetapi pertanyaannya adalah, apa kira-kira yang teman-teman pahami, apa yang kira-kira teman mengerti tentang apa itu manajemen? Saya yakin teman-teman semua ini sudah seringkali mendengar, seringkali mengucapkan, tetapi apa itu teori manajemen? Nah, teman-teman silakan yang mau berpendapat tentang apa itu teori manajemen. Yang bagian sebelah kiri tangan saya, ada yang mau mendefinisikan apa itu kira-kira teori manajemen? Oke, terima kasih. Ini kami tahu. Kemudian yang bagian sebelah kanan tangan saya, di baris bagian tangan kanan saya, silakan. Siapa yang mau berpendapat tentang apa itu teori manajemen? Oke, kami terima definisinya dan nanti kita coba rangkum apa sih teori manajemen yang teman-teman sampaikan pada perkuliahan kali ini. Kemudian mari kita kolaborasikan dengan
pendapat teori manajemen dari para ahli. Nah, secara umum dari para ahli ini menyampaikan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini pendapat dari Stoner. Mari kita bandingkan dengan pendapat dari teman-teman tadi. Jadi pada intinya definisi dari manajemen ini ada 4 hal, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Jadi teman-teman jangan lupa, kalau setiap kali mendengar kata-kata manajemen ada 4 hal ini. Biasanya orang menyebutnya ada yang dengan kata untuk mempermudah mengingat dengan PDCA, plan, do, check, dan action. Atau ada yang menyebutnya juga dengan POAC, planning, organizing, controlling, actuating. Nah, ini definisi secara umum yang disampaikan oleh para ilmuwan dalam hal ini adalah para ilmuwan manajemen. Jadi yang perlu diingat teman-teman adalah setiap kali kita mendengar kata-kata manajemen berarti ada 4 hal ini. Namun di dalam konteks pelaksanaan bahwa manajemen ini adalah seni. Kenapa seni? Karena konteksnya di dalam manajemen ini bisa saja dari proses pelaksanaan manajemen ini nanti akan menghasilkan keputusan-keputusan yang berbeda dengan konteks yang sama. Contohnya begini, misalkan ada aturan di perusahaan yang mengatakan keterlambatan 15 menit harus pulang. Jadi manakala ada karyawan yang terlambat 15 menit, ini maka karyawan tersebut harus pulang. Itu aturannya. Tetapi mungkin di dalam konteks manajemen, ya ingat ya, ini kita berbicara tentang konteks manajemen. Ini bisa saja keputusannya ini menjadi berbeda. Contohnya yang 3 orang terlambat 15 menit, yang 1 terlambat masuk kerja karena semalam ini begadang di pos roda. Maka pada saat datang ke perusahaan dan terlambat 15 menit, maka dia langsung dinyatakan pulang sehingga memperoleh surat peringatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi manakala keterlambatan 15 menit gara-gara pagi hari harus merawat orang tua yang sudah sepuh, nah maka ini menjadi keputusannya berbeda. Keterlambatan 15 menit ini dikarenakan pengabdian seorang anak kepada orang tua, ya karena orang tuanya sudah sepuh, sakit, maka harus dirawat. Maka mungkin ini keputusannya akan menjadi berbeda. Karyawan yang terlambat 15 menit ini tidak disuruh pulang. Berbeda lagi karena kalau keterlambatannya ini 15 menit tidak masuk ke perusahaan karena bannya bocor atau karena kecelakaan atau karena eksiden yang lain pada saat di perjalanan, ini juga akan menjadi berbeda. Nah, inilah yang disebut dengan seni. Jadi manajemen itu di samping tadi ada POAC, tetapi manajemen ini juga seni. Ini pendapat ini disampaikan oleh Follett di bukunya yang terbit pada tahun 1997. Nah, definisi secara umumnya yang disampaikan oleh Nickel dan McHugh ini sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi yang lain. Oke, nah itu teman-teman pada perkuliahan kali ini kita mendefinisikan apa itu manajemen dari berbagai macam ahli, dan saya kira perkuliahan ini kita cukupkan. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Untuk pertemuan yang berikutnya adalah akan membahas bagaimana evolusi dari teori-teori manajemen. Oke,
Terima kasih atas peran serta aktivitas dari teman-teman semua, atas pendapatnya. Ini menjadi sebuah wacana baru bagi kita semua, menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kita tutup, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.